Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita mulai majelis ilmu ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah takdirkan majelis ilmu ini sebagai majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu sallallahu salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء والعاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين والقراء والمفسرين وإلى رؤساء أهلنا ومشايخنا في هذه المؤسسة ومؤسسي هذه المؤسسة حضرة الشيخ يحيى الأشعري ومحمد معصوم العالي خير من حقه زوجته وجميع الأساتذة في هذا المعهد ونخص خصوصا شرف النووي الشافعي وجميع مشايخهم وأصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan al-babut tasi' fi kitabatil Qur'an wa ikramil mushaf, yaitu menjelaskan penulisan Al-Qur'an dan memuliakan mushaf Al-Qur'an. Kemarin di paragraf kedua sudah kita bahas bagaimana penulisan Al-Qur'an menjadi dalam satu mushaf itu pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kemarin memang salah satu yang memotivasi untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf pada masa Abu Bakar itu karena banyaknya para penghafal Al-Quran yang wafat di medan perang, sehingga dikhawatirkan ini Al-Quran ini akan lenyap. Makanya kemudian Umar ibnul Khattab menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, lalu Abu Bakar meminta saran, meminta pendapat dari para sahabat-sahabat yang lain. Jadi ketika Khalifah Abu Bakar itu masih banyak sahabat-sahabat yang disebut sahabat min ibaris sahabah. Ibarus sahabah itu sahabat senior. Ya termasuk Al-Khulafa Ar-Rasyidun, Umar, Utsman, Ali itu masih ada semua. Dan yang lain-lain banyak sekali. Lalu kemudian awalnya ini berat karena memang mengumpulkan Al-Quran itu berbeda dengan hal yang lain. Karena kalau sedikit saja terjadi kesalahan, umpama kalau kemudian kesalahan itu terus menerus diturunkan, maka ini akan menanggung dosa yang sangat besar. Makanya sangat selektif sekali panitia ketika itu untuk mengumpulkan menjadi satu mushaf. Ada beberapa syarat. Di antaranya harus didukung oleh minimal 2 orang saksi yang betul-betul hafalannya itu diakui. Tentunya 2 ini didukung yang lain. Kalau yang lain ada yang protes, ya tidak bisa, berarti ini terkait dengan bacaannya. Lalu yang kedua, ada bukti tulisan. Yang mana tulisan itu dulu zaman Rasulullah
itu Rasulullah selalu perintahkan untuk menulis, tapi masih tercecer, ada yang di kertas, ada yang di pelepah kurma, ada yang di kulit yang sudah kering dikeringkan itu, ada yang di tulang. Ada juga tulisan-tulisan para sahabat yang disebut dengan mushaf as-sahabat. Jadi mushafnya sahabat. Ini sahabat itu punya tulisan mushaf sendiri. Jadi kalau pas ngaji ke Rasulullah gitu dijelaskan ayat itu sahabat nulis. Ada satu mushaf sendiri. Ada mushafnya Ubay bin Ka'ab, ada mushafnya Abdullah ibnu Mas'ud dan seterusnya. Jadi itu pada zaman Nabi, tapi belum terkodifikasi menjadi satu mushaf. Itu namanya Jam'ul Quran periodenya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa kok terjadi banyak peperangan? Karena kan ketika Rasulullah wafat itu banyak orang-orang yang Islamnya itu belum kuat, imannya itu belum kuat. Sehingga sepeninggal Rasulullah melihat Abu Bakar itu biasa. Abu Bakar dianggap kan bukan Nabi, akhirnya memang keimanannya lemah, sehingga akhirnya nggak mau bayar zakat. Dulu pada masa Nabi itu mereka mau giat, kenapa? Karena masih sangat meyakini minta didoakan kanjeng Nabi, barokahnya kanjeng. Nah, yang kemarin kan saya contohkan itu kalau kita kontekstualisasikan, ya, kalau kita masih berada di pondok baik-baik, jangan sampai nanti ketika sudah pulang ke rumah tidak ada yang ngawasi, tidak ada pengasuh, lalu kemudian sampai sudah umpama apa naudzubillah, tidak lagi pakai jilbab. Nah ini berarti kan kontraproduktif. Jangan sampai begitu. Tetap dijaga tradisi-tradisi yang baik, termasuk yang itu menjadi bagian dari syariat. Itu pada masa Abu Bakar. Nah sekarang bagaimana pada zaman Utsman? Ini paragraf ketiganya langsung falamma kana fi zamani Utsman radhiyallahu an. Pada masa khalifah yang kedua siapa? Yang kedua siapa khalifah yang kedua? Umar. Pada masa Umar gimana? Enggak, masa Umar tidak ada kaitan dengan mushaf, hanya menjaga dokumen mushaf yang menjadi dokumen negara. Tapi belum ada terjadi terkait dengan penyalinan mushaf lagi, karena waktu itu situasi kondusif. Abu Bakar itu menjadi khalifah berapa tahun? Berapa tahun? 2 tahun. Jadi tahun 11 Hijriah sampai tahun 13 Hijriah itu Abu Bakar. Setelah itu beliau wafat karena sudah sepuh, sakit, wafat. Lalu kemudian tahun 13 Hijriah khalifahnya ganti ganti Umar ibnul Khattab. Dulu itu awalnya panggilannya itu ketika Abu Bakar itu umat memanggil dengan ya khalifata Rasulillah, wahai orang yang melanjutkan estafet kepemimpinan umat ini dari Rasulullah. Makanya khalifatur Rasul Abu Bakar As-Siddiq. Saya pernah tahu kalau pas tarawih, biasanya tarawih itu bilalnya kan ada al khalifatul awal apa ula. Al-Khalifah itu kan ada tak marbutohnya, Al-Khalifatul Awal apa Al-Khalifatul Ula. Itu boleh dua-duanya. Tapi banyak yang memilih Al-Khalifatul Awal. Walaupun lafadznya itu mu'annas, tapi sifatnya itu nempel pada makna. Khalifah itu tidak ada yang perempuan. Maka Al-Khalifah Al-Awal. Maka lanjutannya harus Al-Khalifatul Tsani. Yang ketiga Al-Khalifatul Tsalits, yang keempat Al-Khalifatur Rabi. Tapi kalau yang pertama Al-Khalifatul Ula, maka yang kedua harus ngikut Al-Khalifatul Tsaniyah, Al-Khalifatul Tsalitsah, Al-Khalifatur Rabi. Kalau itu diikutkan lafadznya. Kadang-kadang tuh ada yang bilang tidak konsisten. Yang pertama Al-Khalifatul Ula moro-moro Sayyidina, mestinya apa? Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Baru Al-Khalifatul Tsani,
Kalau yang tadi ula berarti tsaniyah. Ada yang pertama itu ula, yang kedua al-khalifatu tsani. Ini berarti kan tidak konsisten. Paham ya? Harus pas. Kan biasanya kalau kalau tarawih kan ada yang bilang gitu. Itu kalau diceritakan lagi lebih panjang lagi, kapan-kapan saja. Munculnya Bilal tarawih barang itu nanti aja kapan-kapan. Nah, ketika masanya Umar, orang-orang manggilnya begini, ya khalifati Rasulillah. Wahai khalifah, wahai pengganti atau penerusnya Rasulullah. Kan khalifatu Rasulillah kan Abu Bakar. Umar khalifati Rasulillah. Jadi khalifahnya disebut 2 kali. Akhirnya menurut Umar, nah ini panggilan ini kepanjangan ini. Akhirnya Umar sering mengatakan ini pertama kali panggilan Amirul Mukminin. Akhirnya Umar Ibn Khattab menyampaikan ke umat bahwa ana amirukum, Amirul Mukminin. Saya ini amir kalian. Amirul Mukminin. Apa itu amir? Amir itu orang yang bertanggung jawab, yang dipasrahi urusan orang-orang mukmin. Amirul Mukminin. Amir. Makanya sampai sekarang presiden itu juga bisa disebut amir, karena ini yang mengurusi urusan yang dipasrahi, itu berat amanatnya itu. Nanti akan dimintai pertanggung jawaban. Sampai kalau jadi ketua pondok atau ketua lokal, siapa ketuanya sekarang? Yang di sini. Ya, itu juga amir yang lokal sini, itu juga dimintai pertanggung jawaban semua santri yang di sini. Nanti atasnya lagi ada, sampai bertanggung jawab ke pengasuh, bertanggung jawab yang di lokal sini, sampai ke atas. Jadi ada hierarki, ada urutan. Makanya kan presiden juga begitu, punya petugas-petugas yang membantu presiden, namanya menteri sesuai bidangnya. Nanti presiden ada wilayah yang bawahnya lagi, wilayah provinsi, dipimpin oleh gubernur, kan begitu. Itu nanti koordinasinya bawahnya lagi dengan kabupaten dan kota, bawahnya lagi kan begitu dengan camat, bawahnya lagi dengan lurah, kepala desa, bawahnya lagi dengan RW, bawahnya lagi dengan ketua RT, ya kan? Bawahnya lagi apa? Hah? Kepala rumah tangga di masing-masing rumah. Nah, kepala rumah tangga itu harus disupport oleh istri-istri yang baik seperti kalian. Itu kan begitu. Loh, nanti kalau sudah saatnya jadi istri atau jadi suami, kan itu nanti negara bisa bagus. Jadi semua itu saling mensupport. Nah, sehingga Umar mengatakan ana amirul mukminin. Tapi disebut al-khalifah ats-tsaniyah, ai khalifati Rasulillah. Yang ketiga, sakjane kalau nuruti ini berarti Utsman itu khalifati Rasulillah. Ping 3. Ali sakjane khalifati Rasulillah. Kawan. Ya sudahlah, ini khalifah yang keempat yang menggantikan siapa? Atasnya sampai menggantikan Nabi, melanjutkan. Ya, itu masa Ali. Jadi Umar itu berkuasa atau menjadi khalifah itu selama berapa tahun? 10 tahun. 2000 tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah. Setelah itu Umar terbunuh, dilanjutkan oleh Utsman. Berapa tahun Utsman? 12 tahun. Yaitu tahun 23 Hijriah sampai tahun berapa? 35 Hijriah. 6 tahun pertama, situasi kondusif, aman. Sehingga Utsman ini dalam konteks jam'ul mushaf, mengkodifikasi mushaf Al-Quran, itu pada periode yang separuh yang pertama, yang kondisinya masih aman.
Apa yang dilakukan Utsman? Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Falamma kana fi zamani Utsmani apa Utsmanu bacanya? Utsmanu disukun mana ya Kak tadi? Saya tanya kasroh, fathah apa dhamma? Kalau yang kasroh kenapa? Kalau yang fathah kenapa? Kalau yang dhamma kenapa? Yang alasan yang banyak disukun saja Ustaz. Kenapa? Karena lebih selamat. Bisa diharokati apa saja. Ayo fathah apa dhamma apa kasroh? Ini kalau saya bacanya salah-salah sampai nggak bisa ngoreksi jadinya. Fathah apa dhamma apa kasroh? Tiga-tiganya nggak bisa, harus pilih. Vina Syahrani mana? Hah? Apa Vin? Sama kelas berapa Vin? 8 itu berarti ya MTS ya? Lubnayah, mana Lubnayah Kumaini? Tadi sama jawab fathah kayaknya ya? Apa? Kasroh? Loh, jangan enggak tahu. Coba dijawab. Di kitab sampean harokatnya apa? Enggak ada. Sama harokatnya apa rencananya? Yang kelas 3, kelas 12 siapa? Kelas 12. Nah, kelas 12 itu kan di nahmunya kan sudah mempelajari isim ghairu munsharif. Apa isim ghairu munsharif itu? Alamat khofatnya atau jarnya menggunakan lo gak bahaya kan? Nggak kelas 3 aliyah sudah dipelajari ya isim ghairu munsharif kan? Iya. Mungkin belum ini mungkin cik lali. Nggak apa-apa, tenang saja. Futuh itu kadang nggak harus langsung. Jadi pemahaman nggak harus langsung, itu ada proses. Tapi ya harus ada usaha dan doa. Usahanya berapa persen, doanya berapa persen. Saya itu dulu belajar nahwu itu kait rodok ngeh itu apa ya? Orang Jawa bilang ngeh itu paham. Rodok dong itu ya orang nggak tahu Jawa bagian mana itu, gak dong, rodok dong itu kelas 2 aliyah. Tapi saya rajin mencatat. Saya sejak sanawiyah walaupun tidak paham, tapi catatan saya itu rapi, rajin dan masih ada, masih bisa diakses. Sekarang tak lihat tuh, saya kutunggu lihat catatan saya, karena ada catatan yang ketika menulis contoh itu salah. Saya bisa, oh ini salah. Itu kan proses lama. Tapi saya punya catatan. Nah kalau orang enggak nyatet di ruang paham nggak paham, ya angel paham itu sulit. Ya kalau Allah berkehendak sih gampang saja. Cuman kan ikhtiar kita kan sebagai ilmu yang kasab itu kasbi itu harus ada usaha yang konkret. Sinaune opo itu butuh proses. Catatan saya yang lengkap ini yang ketemu itu nahwu sama tafsir ahkam ketika aliyah. Itu rapi begitu. Saya MTS kelas 1 itu tahun nggak usah wis, kalau 10 tahun nanti kelihatan tua jadi. Sudah berapa tahun yang lalu, pokoknya banyak tahun. Jadi saya dulu kalau nulis itu di pojokan tak kasih tangga. Oh ini ternyata jadi bagian dari sejarah. Saya kelas 1 MTS tahun 1994. Waduh lama ya. 94 kelas 1 MTS. Tapi tulisannya masih ada sampai sekarang ini. Dan belum saya buang. Jangan sampai itu buku-buku yang inti. Kalau LKS enggak apa-apa. LKS itu kan menyarikan dari banyak buku. Tapi bukan buku induk kan. Tapi yang ini sampai jadikan dokumen monumen.
Ini loh kitab ini. Jangan boyong ditinggal di pondok. Enggak. Iya, oleh sama harus apal kayak Imam Syafi'i dari awal sampai akhir Muhammad ya. Imam Syafi'i itu pernah suatu ketika kan beliau membakar kitab-kitabnya. Kenapa? Ditanya. Kata beliau al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu tidak ada bukan pada tulisan-tulisan yang baris-baris ini, tapi ilmu itu di sini. Karena semuanya sudah di sini sama di sini juga. Mau tanya apa saja harus hafal kabeh. Nah kita ini enggak ya. Saya sampai sekarang kalau masih butuh apa itu, saya cari buku-buku lama saya. Sabtu kemarin, ini gara-gara Gus Faiz di grup generasi saya ya, generasi keempat berarti ya, itu kan ngajak ngaji bareng. Akhirnya insya Allah 1 bulan itu ngaji di musola Panya Busun, ngaji tafsir apa ya kemarin, mulai Sabtu kemarin, nanti ngaji lagi Sabtu depan. Saya agak nerdek juga sebenarnya. Lalu ada Gus Rudi alumni Madinah ya, tapi kita belajar bareng. Makanya saya kemarin padu ini nerdek ini di apa sih? Ya kan ngaji ngono gak iso nggoroi, karena beliau kan tahu. Lek ngaji ngene iki sama saya baca Usmani kan sama yo-yo ae. Kaya bener keliru kan. Tapi ya setidaknya ngaji Quran. Nah itu saya buka lagi ketika beliau minta tafsir Jalalain. Saya buka lagi kitab saya ketika saya dulu di pondok ngaji tafsir Jalalain. Itu maknanya masih rapi, rengket-rengket. Ya sesekali ada coretan seret. Oh ini pas ngantuk kan gini kan. Bunyinya paling banter pengalaman. Kalau sampai nggak ada coretannya karena pulpennya ditaruh, kitabnya ditutup, buat tidur. Ini kalau subuh masih ngaji ke sana? Enggak ya? Itu ngaji yang di sana dulu. Itu kan biasanya begitu, belakang-belakang itu. Dulu Pak Rafiq, Ustaz Rafiq itu ya, kan ngaji Jalalain. Karena si limbur-limbur itu kitabnya ditutup, delosor, mesti tidur. Kalau itu ya dijamin nggak ada coretannya. Karena nggak ada usahanya sama sekali. Kalau tergantung kan coretan. Ternyata coretan-coretan yang nggak ada maknanya itu sekarang terbaca. Oh ini ternyata coretan ada maknanya. Tapi setelah sekian tahun itu muncul sendiri maknanya. Oh ini karakter ini lagi. Jadi ya begitulah dinamikanya. Yang penting sampai itu yo serius sinau, kok susah paham. Tapi ojo lali nyatet, karena kalau kata Sayyidina Ali itu ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Makanya Allah mengajarkan allamal insa apa? Alladzi 'allama bil qalam. Tulis. Nah, sekarang itu kita kadang tulisan itu. Sekarang sudah zamannya gadget, pakai HP, pakai gawai, pakai tab. Itu banyak orang rapat atau apa ditulis pakai itu. Waduh, tapi begitu HP-nya nge-flash, hang, hilang kabeh datanya, catatannya hilang. Kalau catatan buku itu kan paling kelemahannya pertama, kalau pulpennya tintanya biasa, itu setelah sekian tahun itu hanya menguning berubah warna. Atau kertas itu kelemahannya kalau kena air, umpama kebocoran air hujan, itu lengket-lengket. Tapi kalau kita nyimpennya rapi kan insya Allah ya aman. Jadi ikatlah itu. Jadi nulis itu sangat penting kan. Sampai kayak ngaji begini ini, tulis di pinggirnya itu penjelasan apa itu tidak apa-apa. Nanti yang sampai sekarang takjub itu cara belajarnya Gus Baha itu, masya Allah. Kemarin yang hari apa itu saya ngaji sama Gus Faiz juga. Jadi beliau itu kalau belajar ya, Pak ceritani ya. Ini yang saya nggak bisa seperti beliau, makanya alimnya luar biasa. Jadi kalau membaca satu kitab, dan kitab beliau itu tidak cuma satu. Jadi kalau punya kitab At-Tibyan itu punya yang terbitan ini, punya yang itu sama beliau itu dikoreksi. Ini ada cetakan ada yang berbeda. Kalau di kitab ini begini, kalau di sini begini. Ditahqiq oleh beliau. Oh, ini yang pas tuh begini. Karena saking luasnya wawasan keilmuannya. Terus, iki watu-watu maknanya apa ini? Maknanya berarti agak flu gitu loh maksudnya. Karena batuk itu memiliki sejuta makna. Ada batuk beneran, ada batuk beda. Kalau ini beneran ya? Minum panas-panas ini. Nah,
Kemarin kan ngaji kitab namanya Mafahim Yajibu an Tusahha. Kitabnya Sayyid. Enggak apa-apa, foto aja. Kok jadi fotonya takut ini? Enggak apa-apa, biar plong. Itu ketika ngaji Mafahim itu. Ada redaksinya dari penulis kitab. Kalau beliau begini, ini redaksi ini dengan diredaksikan, dengan diungkapkan dengan redaksi yang lain ada dalam kitab Ihya, langsung dibukakan Ihya-nya juz sekian. Jadi mutolaahnya itu paralel. Jadi kalau baca kitab tidak cuma satu gini. Oh, kitab ini ada kemiripan penjelasan di kitab ini penguatnya, syawahidnya ada di kitab ini. Jadi nek mutolaah itu satu meja itu bisa beberapa kitab. Dan itu bahasa Arab semua. Dan itu tidak ada simbol harokatnya semua. Enak toh? Bacanya terserah kan? Karena tidak ada harokat. Paling enak sukun kabeh. Gini, kamu kenapa? Jadi gak mau coba bisu kan beda-beda itu. Nanti strategi ini bisa diuji coba ketika kelas 3 alia kan biasanya ada ujian qiraatul kutub. Nanti ketika nguji gitu. Baca faslun, mantap faslunnya karena ini faslun. Kamu bacanya gimana? Ini saya sukun misalnya. Wah, akhirnya karena sukun itu. Teman tahu simbolnya sukun kan gini. Bawahnya bolong. Sama yang uji nilainya, oh kenilai kasih sukun aja tinggal ngasih gandeng. Kasih gandeng bawahnya. Apa jadinya? No. Itu bukan lulus tapi lolos. Lolosnya bukan lolos asli, lolos melalikan. Wallahu a'lam. Belum. Lanjut. Kira kata ngene kok gak tutup. Jadi Utsman, lafaz Utsman itu namanya bagian dari isim ghairu munsharif. Makanya tanda jernya itu menggunakan fathah. Kenapa kok lafaz Utsman itu isim ghairu munsharif? Loh. Karena lafaz Utsman itu memiliki dua ilat. Apa ilat yang pertama? Karena isim ghairu munsharif memiliki dua ilat. Ada yang karena seperti sighah muntahal jumu'. Kalau Utsman ini dua ilat, yaitu sebagai alam, nama. Yang kedua ada alif dan nun. Maka itu dihukumi isim ghairu munsharif. Nanti dibaca lagi bukunya. Apalagi sekarang sampai sudah enak itu ada nahwu penjelasan jurumi yang ditulis Ustaz Syuhada itu. Wah enak itu. Saya dulu ngajar nahwu kelas 1 sampai kelas 3 sana itu Ustaz Syuhada Syarqun itu. Guru saya. Itu runtut. Belum nulis buku dulu. Dari penjelasan itu ditulis oleh beliau di papan, lalu diberi kesempatan nulis, kita tulis, terus dijelaskan. Gitu. Falamma kana fi zamani Utsman radhiyallahu an malakana likani ono. Jadi ketika pada zamannya Utsman, apa yang maksud pada zamannya Utsman? Yaitu terkait dengan jam'ul Quran fi mushafin. Mengumpulkan Quran dalam satu mushaf. Kan tadi pada zaman Abu Bakar kan sudah ada, tapi menjadi dokumen negara. Wantasyarol Islamu, wantasyaro dan menyebar, wantasyaro dan tersebar opo al Islamu agama Islam. Wantasyaro lan tersebar opo agama al Islamu agama Islam khofa maka kuatir. Jadi takutnya ini karena takut ada kekhawatiran. Kalau tidak salah,
Kalau tidak salah ini ya. Seingat saya begini, nanti coba saya cek lagi. Bahasa Arab itu kan punya kosakata atau mufradat itu yang sangat kaya. Ada khofa, ada khosyah. Seperti dalam ayat zalika liman khosyah rabbah. Kalau khofa itu biasanya ketakutan, yang ketakutan itu kenapa? Ketakutan itu belum terjadi tapi kekhawatirannya itu nemen. Itu namanya khofa. Kalau khosyah itu sudah terjadi, dia khawatir yang menakutkan dia yang sudah dia alami itu akan terus berlanjut. Ini bedanya. Contoh, sampean sesekali umpama loh diancam sama orang lain. Kamu besok jangan lagi lewat sini. Sekali kamu lewat sini akan saya pokoknya diancam lah. Atau pokoknya jangan pernah terlihat oleh saya. Kalau terlihat saya akan gini-gini. Wah, diancam. Sampean kan belum mendapatkan apa yang diancamkan belum, tapi sampean sudah rasanya tidak tenang. Dulu orang arek kagak sing ngancam lewat sembunyi. Itu kan gak enak begitu. Orang tuh kalau rasa amannya tidak ada dalam dirinya, itu hidup tuh merasa dunia itu sempit. Iya apa iya? Padahal aslinya ya pancet, cuman kan dari perasaan, semua itu kembali ke rasa. Pokoknya sampai titani ya. Satu-satunya yang dimiliki manusia yang tidak pernah bisa berbohong itu hati. Ini pernah saya sampaikan. Dan hati itu urusan rasa. Sampean punya otak yang luar biasa. Umpama kuliah jurusan teknik arsitektur. Itu kan mendesain satu bangunan dengan skalanya pas, hitungannya pas. Lalu kemudian sampai jadi, nanti kembalinya kemana? Rasa. Ini saja ini bagus, estetikanya bagus. Tapi saya belum merasa puas, lu kan rasa lagi. Tepuk pramuka. Jadi kalau nepuk nyamuk itu pakai tepuk pramuka itu lebih cepat. Saya itu perlu ini. Dijamin tambah lari. Lanjut. Hati itu kaisan goroi. Wes salah, sampean ngomong, kamu tadi lihat peristiwanya, padahal lihat. Kata mulut dan mata, kalau saya ngomong lihat, saya berisiko. Mending ngomong gak lihat. Enggak, saya enggak lihat, saya enggak tahu apa-apa. Padahal hati ngomong, kamu tahu. Saya enggak tahu apa-apa, kamu tahu. Enggak bisa bohong. Wes salah. Sampean delok ada sampah keleleran di musola. Sampean ngomong hatinya, loh ini. Sampean hati ngomong, ini sampah ini nggak bener ini. Kata hati sapuan, tapi awak males, pengennya mager. Umpama loh. Kenapa tidak kamu sapu? Saya tidak tahu kalau ada sampah, padahal tahu. Hati tidak bisa dibohongi dan tidak bisa berbohong. Khofa itu takut, yang menakutkan merasa takut sesuatu yang akan terjadi. Utsman itu mengkhawatirkan, waduh nanti gimana ya? Kenapa kok Utsman khawatir? Karena Islam sudah semakin tersebar, termasuk penaklukan daerah yang ini, alhamdulillah, ini disimpan nunggu Idul Adha. Memang ada korban nyamuk. Utsman itu bisa lali ya, lihat atau gimana? Itu penaklukan negeri atau negara-negara yang non Arab itu sudah banyak. Awalnya kan di Jazirah Arab. Kemudian pada masa pada masa Umar itu sudah mulai berekspansi keluar. Sampai pada masa Umar itu di daerah Baitul Maqdis, Palestina itu sudah dikuasai umat Islam, sudah menaklukkan Romawi. Pada masa Utsman menaklukkan Azerbaijan. Wah, itu orang-orang yang bukan orang Arab.
Lah bukan orang Arab itu kan ngomong Arab itu kan susah. Apalagi diurungi maca Quran. Sehingga sangat sering terjadi kesalahan waktu itu. Padahal Quran itu mushafnya belum disebar seperti hari ini. Kalau sekarang ini mushaf kabeh. Sudah ada tanda tasihnya. Itu saja masih ada nggak orang yang baca Quran keliru? Masih banyak. Sing ndak diwaca Jawa, sing dawa diwaca Anda. Akhirnya mergo bingung, akhirnya gak diwaca kabeh. Lah tambah repot ini. Nah, kalau cuma keliru mending gak maca. Enggak, kalau Quran itu keliru-keliru tetap harus belajar dan dibaca. Lama-lama menjadi tidak keliru. Itu jangan konsepnya kayak tadi, itu namanya konsep orang yang putus asa. Sama dengan orang yang deres, ngafalkan gak lancar-lancar, timbang gak lancar-lancar mending gak ngaji. Keliru. Justru gak lancar-lancar itulah berarti ayat itu sangat kangen dan rindu dengan kita. Seringlah dia dikunjungi, seringlah dia dibaca. Disitulah dia nanti akan memeluk kerinduan itu. Nanti ada saatnya. Lo kan gitu kan? Nah kita ini ndai. Justru gak lancar tambah diloncati. Wis gak dhisik iki, gak dhisik. Jadi dhisik. Ya Allah, aku dilewati dak ya Allah. Lek sampean dada aku yo dada, wis dada kok ae paling ngono ya Allah. Ya? Dan setiap orang itu biasanya punya beda-beda. Saya yang sulit 110 kok juz 7 ya. Juz 7 itu ya Allah, qul ara'aitum in atakum adzabuhu. Wah, bautatan apa ini bulat. Ya kan? Hatta idza apa ini? Farihu sebelumnya falam manasu madzukiru bi, mama bulatnya di situ. Ini kok ada kemiripan. Kata temennya yang satunya, enggak saya juz 7 aman kok, enak juz 7 itu. Saya yang sulit itu juz 10 katanya. Ya kan? Nah, itu beda-beda setiap orang. Berarti juz yang itu sedang betul-betul merindukan kita. Jadi jangan berpikir kontraproduktif. Terus juz iki angel harus ditinggal. Jangan. Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ditinggal terus. Lanjutannya. Khofa. Oh ya, khofa kalau khosyah. Nah, tadi belum selesai tadi. Kalau khosyah bedanya. Khosyah itu sudah dialami. Apa di akhir surat Al-Bayyinah itu apa bunyinya? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum dzalika liman khasyya rabbah. Khasyya itu dia sudah orang yang mendapatkan surga. Kalau dalam penjelasan Al-Bayyinah itu orang dzalika liman khosyia, dia punya rasa khosyia, dia sudah merasa takut sama Allah. Kalau khosyia robba berarti konsekuensinya selama hidupnya tidak pernah neko-neko, perintahnya dilakukan, larangannya dijauhi, karena itu bukti orang yang memiliki rasa khosyia. Kalau orang tidak punya rasa takut kepada Allah, itu standarnya, parameternya hanya manusia. Pokok gak didelok uang, walaupun itu melanggar syariat dilakukan. Padahal orang yang begitu itu kalau sudah waktunya dibuka aibnya oleh Allah, dia akan dibongkar. Itu tinggal menunggu waktu. Hidup itu betul-betul mata rantai. Saya sering menyampaikan ini. Saya betapa merasakan dulu saya di pondok itu kan alhamdulillah termasuk orang yang tidak neko-neko. Saya juga orang yang tidak pernah cebet kecuali menghadiri pengajian padang bulan. Oh, itu saya pernah ya. 2 kali atau 3 kali. Padang bulan tuh kalau dulu sebetulnya Cak Nun, Mbah Nun, Cak Nun MHI lagi di Menturo sana. Kan tidak boleh keluar, itu keluar sudah sejak sore, pengen ikut pengajian. Akhirnya banyak yang kena itu, disidang semuanya sama keamanan, lalu ditakzir. Suruh baca tahlil di makbarohnya Kiai Yusuf Masyad. Saya yang tiba-tiba disuruh untuk mimpin tahlil. Saya waktu itu belum hafal tahlil. Waduh, gemeter gak karuan. Itu masih sanawiyah kelas 3 kayaknya. Makanya dari situ saya hafal tahlil. Mari terus gak wani ngopong-ngopong apa cebet lagi.
Nggak pernah aneh-aneh saya. Dan ternyata saya di pondoknya ada aneh-aneh. Begitu saya ketemu teman saya dalam satu urusan, dia ngomong begini, saya tuh percaya sama sampean karena saya tahu sampean di pondok biar gak aneh-aneh. Lu itu ternyata iya ya. Yang saya lakukan sekian puluh tahun yang lalu itu dampak positifnya itu sekian tahun lagi itu ternyata masih bersambung. Saya kalau pas terpaksa umpama pinjam uang teman, saya kembalikan. Itu kan track record yang baik. Kalau belum kayak mana tepat waktu, oh saya kiriman sekian, nanti saya sahur sekian. Kalau dulu kan tidak ada. Kalau ATM itu gak jarang kiriman lewat ATM. Nah, itu ada ngirim. Pas kiriman habis, foto minjem teman, nanti saya kembalikan. Saya tidak punya riwayat kemudian minjem uang gak dikembalikan. Wah, hati-hati kalau itu nanti sampai dikenang seumur hidup. Oh, arek gue bendek pondok utangan. Oh, arek gue bendek tuku jajan. Itu walaupun bukan ke teman sampean loh ya, sampean beli jajan. Beli cilok ngambil sendiri umpama. Bayarin 2.000 juga itu 3.000. Wah, orang teman sampean akan niteni, wah arek lu juga. Berarti ada ketidakjujuran, ada integritas yang dikorbankan. Itu nanti sekian tahun lagi sampean ketemu teman sampean mau dipercaya apa? Orang akan mikir, arek kira-kira cek mutilan cilok apa ndak ini? Apalagi pernah punya track record ngambil barang punya teman. Ini jangan sampai. Kalau yang kemarin-kemarin pernah mau barang pernik kecil, segera akhiri dan bertaubatlah. Karena orang itu tidak ada yang tidak bisa berubah. Semua tergantung kita mau apa enggak. Termasuk ngaji begini, saya dari tadi lihat teh, mau diminum apa enggak tergantung. Akhirnya saya mau minum lagi. Karena tadi masih panas, ini sudah lumayan. Tadi pertama datang sudah saya cipi, lumayan panas. Jadi dadi wong sing apik. Saya seneng kapan itu nemu kalimat yang mendidik di bak truk itu, truk itu kan macam-macam. Ada yang gambarnya tidak jelas itu kan, ada yang gambarnya ngawur. Itu saya pernah melihat itu ada kata-kata yang bagus, quote yang bagus. Katanya begini, hidup adalah bukan lali ya. Pokoknya intinya gitu. Hidup itu adalah bagaimana kita ini berusaha menjadi orang baik, bukan merasa sok baik. Sehingga kalau itu yang terjadi itu bukan sok-sokan di depan orang baik, kalau nggak ada orang nggak baik, bukan. Jadi begitu. Dan bagaimana kita ini berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Tapi teksnya nggak begitu, cuma saya agak lupa. Intinya itu pokoknya hidup itu bukan sok-sokan jadi orang baik, dianggap orang engko apik, tapi bagaimana kita melakukan yang terbaik karena memang kita ini orang baik. Makanya orang kalau disakiti orang lain, kita tidak balas menyakiti, tapi kita membalas dengan kebaikan. Bukan karena apa-apa, karena orang baik itu melakukan yang baik. Itu harus kita jaga. Ada teman yang kalau punya sesuatu tidak pernah berbagi, kita tetap bagi. Saya kemudian arek gak usah, dia tidak pernah berbagi, itu namanya keburukan dibalas keburukan. Nanti endingnya tidak ada selesainya. Siapa tahu orang berbuat buruk ke kita perbaiki, kita baikin, dia mudah-mudahan jadi baik. Tapi itu proses. Saya masih ingat, ini kisah sangat masyhur sekali. Seorang pengemis buta di pojokan pasar Madinah itu setiap hari mencaci maki Rasulullah. Hati-hati dengan Muhammad. Muhammad membawa ajaran sesat. Mulutnya itu berbisa. Karena orang mendengar kata-katanya Muhammad itu katanya bisa terpengaruh, bisa tersihir. Hati-hati. Setiap pagi Rasulullah datang ke situ, nyuapin pengemis buta itu, kasih makan. Tapi tetap mulutnya tuh ngilok-ngilok Rasulullah. Pengemis itu tidak tahu kalau yang di depan itu Rasulullah. Rasulullah tidak negur, tetap berbuat baik. Yo gak mangkel. Sampai suatu ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar tanya ke Aisyah, istri Rasulullah, putri Abu Bakar. Aisyah, wahai Aisyah, apa yang dilakukan Rasulullah yang belum saya lakukan? Nggih, wahai bapakku, ada yang dilakukan Rasulullah yang panjenengan belum lakukan.
Kalau injing, kalau pagi itu Rasulullah jalan ke pasar Madinah itu ada pengemis di situ. Kasih makan sama Rasulullah, didulang, disuapin. Abu Bakar akhirnya datang ke situ. Itu setelah beberapa hari Rasulullah wafat. Didulang. Oh, ngomel-ngomel ngilokno Rasulullah. Begitu satu suapan dimuntahkan oleh pengemis itu, diludahkan. Tuh, siapa kamu? Saya orang yang biasa nyuapin kamu pada pagi hari. Tidak mungkin, itu ampel ya. Loh kenapa? Kamu nyuapinnya terlalu kasar. Orang yang biasa nyuapin saya itu disuapin dengan sangat lembut. Bahkan makanan kurma yang keras itu dilembutkan terlebih dahulu oleh dia. Abu Bakar menangis mendengar testimoni. Ini kan testimoni. Lalu Abu Bakar bercerita, tahukah kamu siapa yang menyuapi engkau setiap pagi? Tidak, saya tidak tahu. Tapi dia pasti orang yang baik. Abu Bakar cerita, dia adalah Muhammad Rasulullah yang setiap hari engkau caci maki. Langsung mulutnya tertekat, diam pengemis itu, diam, tidak bisa berkata-kata, air matanya mengalir. Ya, air matanya mengalir, lalu dia menyatakan keislamannya, betapa mulia akhlak Rasulullah. Dan itu berjalan sekian lama. Kira-kira sampean kuat kan? Jadi ada teman yang mau wedit nang sampean punya sesuatu iki ya bagus semua. Arek-arek kadang-kadang sing medit iku lek paling ono opo-opo rebutan ngarep dhewe iku kadang-kadang gitu. Saya enggak tahu kalau di sini ada mudah-mudahan enggak. Saya enggak nyindir siapapun loh ya, saya kan enggak pernah nginep di tempat sampean kan. Biasanya arek itu gawanane. Kalau yang suka berbagi itu kalau ada sesuatu itu dia malah lebih mendahulukan temannya. Oh, sudah apa-apa aku ya boleh. Tapi kalau orang itu medit itu biasanya dia minta pokoknya aku kudu oleh, sing liyane gak usah. Lho ngono. Pokoknya aku oleh. Liyane gak uman terserah. Dan mudah-mudahan enggak ada yang gitu. Semuanya orang baik. Ya. Kalau ada yang belum baik ayo diperbaiki. Karena orang itu enggak ada yang enggak bisa berubah. Semuanya tergantung kita dan tentunya atas izin Allah. Nabi Allah mengatakan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kan begitu. Wa intasyarul Islam khafa Utsmanu wuqu'al ikhtilafi al-muaddi ila tarki syai'in minal Qur'ani awiz ziyadati fihi. Khafa kuatir sapa Utsman ibnu Affan. Kuatir apa? Wuqu'al ikhtilaf, ing terjadinya perbedaan. Wuqu'al ikhtilafi, ing terjadinya perbedaan. Ini yang belum kitab punya, yang belum punya kitab, ada rencana beli kitab, gimana caranya? Banyak yang belum punya nih. Minggu depan bisa diusahakan. Ada coret-coretan daripada bawa buku tulis lalu dibeluk tok gini kan ya enggak. Ya. Itu bukunya ditulis siapa? Sama bawa itu. Buku apa itu? Matematika? Buku apa itu, Mbak? Oh, kosong. Sampai kelas 1 MTS. Oh iya, lapangan baru masuk ya. Enggak, daripada setiap ngaji gowo buku. Nanti kalau pulang, dulu ngaji apa? Atibian. Mana bukunya ini? Dua kosong loh ya. Lanjut. Buku Al-Ikhtilaf. Atau kalau nggak bisa keluar ya Jumat nggak boleh. Oh bisa ya. Nanti ada bisa itu pengurusnya kan bisa. Kalau saya sekarang sudah bukan pengurus, jadi agak susah untuk izinnya. Dulu saya pengurus, urus banget. Sekarang pembesar, gede banget. Ini pengurus makna lain, dalam perspektif yang lain. Khafa Utsmanu wuqu al-ikhtilaf. Saya tuh sebenarnya kalau ngaji gini sambil cerita itu ya mek nunggu tok gitu. Tapi kalau ngajar dulu enak, ngajar di kelas itu
Saya kadang-kadang itu arah-arah, sampai ini sekolah apa ndelok stand up komedi kan. Sampai ada dulu beberapa yang belajar sama saya di Pulang itu dari jauh tuh kalau lihat saya itu sudah nutupi mulutnya, sudah ketawa dulu. Ya Allah, aku ini salah apa? Jadi kata tokoh doan itu gak dinglu-dinglu ngomong enggak, aku gak kamu tuh dingluan ya biasa aja gitu. Pernah ketemu di jalan, ada anak sini tuh, sebelah. Itu dulu. Sekarang kan hanya ngaji majelis begini. Majelisnya nggak cuma ngatur kayak kebentuk ya. Khafa Utsman wuku' al-ikhtilaf. Khafa kawa khawatir sapa Utsman wuku' al-ikhtilafi ing terjadinya perbedaan, terjadinya ikhtilaf al-muaddi yang menyebabkan atau yang menjadikan, al-muaddi yang menyebabkan atau yang menjadikan ila tarki syai'in, pada meninggalkan sesuatu, ila tarki syai'in, pada meninggalkan sesuatu minal qur'ani, dari Al-Qur'an, awi ziyadati fihi, atau menambah dalam Al-Qur'an, atau menambah dalam sesuatu dari Al-Qur'an. Jadi ada perbedaan. Nambahnya huruf, nambahnya harokat itu juga nambah sesuatu, karena Quran itu harus betul-betul murni, betul-betul yang sesuai dengan riwayat yang dari Rasulullah. Rasulullah dari siapa? Dari Allah melalui malaikat Jibril. Jadi tidak boleh, itu harus betul-betul murni. Makanya kalau sampean baca sejarah, munculnya ilmu bahasa Arab pada awal-awal itu munculnya itu karena untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an. Sehingga sampai sekarang banyak sekali ilmu tajwid. Kalau bicara mengenai Quran, dari sisi bacaannya ada namanya ilmu tajwid. Nanti ilmu tajwid itu sesuai dengan qiraatnya siapa, riwayatnya siapa. Lalu lebih umum lagi, atasnya lagi ada ilmu namanya ilmu qiraat. Ilmu qiraat yang dipelajari tentang qiraat. Bagaimana qiraatnya Imam Asim yang diriwayatkan oleh Hafiz, yang diriwayatkan oleh Syu'bah. Itu distorkan secara riwayat. Maka muncul ada qiraat sab'ah. Nanti setelah sab'ah ditambah lagi 3 imam qiraat, jadinya qiraat asyar al-mutawatirah. Jadi sebenarnya masih panjang. Itu dari sisi bacaan. Dari sisi tulisan muncul ilmu namanya ilmu rosem. Nah, rosem itu ada ilmunya. Nanti ada pendamping ilmu rosem yang juga tidak kalah pentingnya, ilmu dobet terkait dengan syakel, harokat dan seterusnya itu. Lalu untuk memahami makna Al-Quran ada namanya ilmu tafsir. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu menjadi ilmu yang utama. Kenapa? Karena kaitannya langsung dengan kalamullah. Tajwid itu ilmu utama karena kaitannya dengan kalamullah. Belajar tajwid memang hukumnya fardu kifayah, prakteknya fardu ain. Tetapi untuk mendukung yang fardu ain, mau tidak mau harus belajar tajwid biar pas. Paham? Jadi sudah dibukukan. Sekarang kita tinggal menikmati. Dulu belum ada ilmunya tajwid, tapi prakteknya sudah riwayat. Dari Rasulullah bacanya begitu, baru diilmukan berikutnya. Oh, panjangnya sekian. Kalau ada mat tobi'i, mat yang asli, ketemu hamzah, kok gandeng satu kata, ja'a, riwayatnya panjang, maka disebut ini wajib muttasil. Kenapa? Karena sambung dalam satu kata. Disebutlah nama mat wajib muttasil. Panjangnya berapa? Jangan 6 kepanjangan. 4 atau 5 harokat, 2 alif atau 2,5 alif. Nah, itu dipelajari.
Dulu zaman Utsman belum ada. Lah, jadi mulang Quran, mushafnya masih menggunakan mushaf sahabat. Terus tulisannya ketika itu belum ada titiknya, belum ada harokatnya. Jadi kalau bacaan kila, kutila, qabla itu tulisannya podo. Mek ngene tok, sret. Wis. Antara bedanya bak sama tak kalau bedanya. Terus taunya dari mana kok beda? Dari cara mengajarkannya, riwayat. Tapi yang diajar itu kan orang-orang sudah non-Arab. Diulangi wangnya, wis tulisannya potong, saiki tulisannya bedo aja masih keliru. Apalagi zaman Utsman, paham ya? Sehingga Utsman tuh khawatir. Waduh, ini kalau Islam berkembang terus, apalagi nanti sampai kena orang Jawa, ain jadi ngain, gitu kan? Jadi kalau saya teruskan begitu, artinya kekhawatiran itu betul-betul beralasan. Di daerah sini bacanya qiraatnya begini, sini qiraatnya begini. Ini apa ini? Perlu diseleksi, dicek ulang. Akhirnya Utsman melakukan satu terobosan agar Al-Quran tetap murni. Bagaimana terobosan yang dilakukan Utsman? Simak pada episode yang akan datang. Tetap jangan kemana-mana, tetap stay tune di Ngaji Ahad Pagi. Yes. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada. Allahu a'lam bishawab. Semoga manfaat, semoga berkah. Al-Fatihah. Aisyah Suci tweet. Tanggal berapa ini? 14. Aluna Octaviana. Apa baca apa Aulia Wardani. Aziza Kanzabila Bella Aulia. Hah? Ini yang sudah kuliah itu ya? Kapan boyongnya? Mulai tahun ajaran ini? Sudah selesai tak kuliahnya Mbak Bella ini? Pindah di? Tidak tahu. Berarti B ini ya? Statusnya B. Boyong. Dinda Mishkatul Aulia Dwi Lailatul Maghfirah Fibri Ilman Nur Aini Fina Syahrani Firda Putri Hurun In Hafid Fadila Inas Sabrina Kaila Khairun Nisa Kaisha. Ini namanya nama kekinian semua ini. Nggak ada yang namanya Siti. Jarang. Oh ini ada Siti Nur Aisyah. Iya nanti Siti Umi Fadila ada. Hah? Loh, sama-sama sakitnya Sitinya. Latifah Naya Maudi Maura. Sama orang mana Maura? Oh gak tahu. Kepri Mervina Mia Kak Mia. Semester berapa Kak Mia? Jurusan? Pendidikan matematika atau matematika murni? Pendidikan ya? Gimana? Nadine Ramadini Naswa
Naswa kelas berapa? Kelas 7 ya. Buktinya mana? Nah, buktinya buku tulisnya ini. Iya, Madani. Nurul Zafira. Apa bacanya ini? Zafira. Kalau tulis Arab apa jadinya? Zo apa za? Maksudnya kalau tulis Arab itu zo itu ya katanya. Zafirah Nashwa. Cuma kalau Indonesia ya terserah. Tutratun Nada, Raisa, Siti Nur Aisyah, Siti Ummi Fadila, Ulfa Nurin Nadhira, kelas 7 ya. Ulul Azmi, kelas 7 juga. Virgi Anemita, dari mana? Virgi Ponorogo. Yes, moga-moga istiqomah. Moga-moga betul-betul terus ahlul Quran, ahlul Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ma'al Quran ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana alladhina min ahlika wa khassatuk waj'alna wa iyyahum min ahli al-ilm wa ahli al-khair wa min alladhina astafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi'idnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma rahmanna bil Qur'an Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.